Buddha Gautama, guru agung umat Buddha, guru agung kita, pernah melihat hutan terbakar seperti itu. Lalu beliau memberikan komentar kepada para biku. Wahai para biku, beliau memberikan komentar, wahai para biku, sebetulnya kebakaran di dalam diri kita itu lebih dahsyat dari kebakaran yang membawa hutan terbakar. Mengapa? Sebab kalau hutan itu terbakar, ya seluas-luasnya hutan, ya hutan itulah yang terbakar. Ya. Tetapi kalau kebakaran terjadi di dalam diri kita, itu bisa membawa korban yang jauh lebih dahsyat ketimbang api yang membakar hutan. Apalagi kalau orang yang kebakaran itu mempunyai pengaruh, mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang, itu dampaknya sangat besar. Buddha Gautama mengatakan, apa yang membakar kita? Yang membakar kita, yang membakar mental kita ini, yang lebih dahsyat dari hutan yang terbakar. Buddha Gautama mengatakan keserakahan, kebencian, kegelapan batin, dan anak-anaknya. Anak-anaknya itu dendam, iri hati, kemarahan yang luar biasa. Dan juga beliau mengatakan, dan juga kelahiran. Kelahiran, usia tua, penyakit, kematian. Menurut pandangan agama Buddha, itulah yang membakar kehidupan ini. Berkali-kali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Tetapi, mengapa bisa mudah terbakar? Ya, karena seperti hutan, mental kita ini lagi kemarau. Kalau mental kita ini seperti hutan musim hujan, sulit terbakar. Ada orang datang di depan kita, maki-maki, menghujat, kita bisa bertahan. Kalau lagi musim hujan. Tapi kalau lagi musim kering, tidak menghujat saja ya. Orang hanya melihat begitu agak lama sedikit sudah marah ya. Apanya melihat seperti itu? Ya tidak wajar. Penghinaan dan sebagainya. Nah, ibu, bapak, dan saudara, kapan mental kita ini menjadi basah? Sehingga tidak mudah terbakar, ya, tidak mudah menyala, ya. Kena api sedikit tidak gampang menjadi berkobar. Kalau mental kita ini basah, kapan mental itu basah? Mental itu basah ya kalau selalu dibasahi. Kalau hujan datang setiap hari, tidak hanya kadang-kadang, pagi hujan, sore hujan, besok hujan. Maka hutan itu menjadi basah, daun-daun menjadi hijau. Sengaja dibakar juga tidak bisa terbakar. Mendengarkan khotbah, ya, apapun agama ibu bapak dan saudara, ya, mendengarkan khotbah-khotbah, ceramah-ceramah secara rutin, belajar kehidupan, belajar agama atau dhamma, berdiskusi, syukur, bermeditasi, itulah yang membuat mental kita menjadi basah. Sehingga tidak mudah akan terbakar. Andai kata ada orang sengaja memancing, membakar mental kita, kita tidak akan terpancing. Kalau mental kita lagi basah. Ya. Orang mengatakan, moodnya lagi baik. Bahasa sehari-hari. Ya, moodnya lagi baik itu
Dia siap dengan pengertian, dia siap dengan wawasan, ada kesadaran, ada kewaspadaan, sehingga tidak mudah terbakar. Tetapi kalau lama sekali tidak pernah mendengar dharma, tidak pernah mendengar ajaran agama, tidak pernah mendengar, tidak pernah mendapatkan siraman rohani, begitu ya batin kita menjadi kering. Persoalan yang sepele, persoalan yang tidak prinsipil membuat kita marah, membuat kita terbakar. Apakah dengan anak, apakah dengan suami, dengan istri, dengan pembantu, dengan teman. Dan hidup ini menjadi penuh dengan ketegangan. Ibu, bapak, dan saudara, itulah sebagai pembuka dari uraian saya malam hari ini. Tapi rupanya malam hari ini ruangan ini juga panas. Mungkin AC-nya tidak jalan mungkin ya. Iya. Mungkin saudara tidak panas, saya yang panas karena ada itu. Tapi panas di luar, tidak panas di dalam. Ibu, bapak, dan saudara. Nah, sekarang saya akan memasuki topik yang saya pilih pada malam hari ini. Bagaimana menjaga pikiran kita supaya tidak mudah terbakar? Karena kalau pikiran terpancing mudah terbakar dan dia kebakaran itu bermanifestasi, terwujudnya, keluar melalui ucapan dan perbuatan, dia membawa korban. Kalau yang terbakar itu hanya mental kita di dalam, yang menjadi korban hanya kita sendiri saja. Tidak nyaman, tidak jenak, tidak enak, penuh dengan ketegangan, rasanya tidak bahagia dan sebagainya. Tetapi kalau itu tidak bisa dikendalikan dan keluar melalui mulut, melalui perbuatan, nah pasti membawa korban. Muncul kata-kata yang jelek, yang buruk, maki-maki, perbuatan yang destruktif, mengganggu dan sebagainya. Siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban ya orang-orang yang di dekat kita. Anak-anak, suami, istri, staf kita, teman-teman kita dan sebagainya. Tetapi kalau tidak sampai keluar, korban itu hanya kita sendiri. Mental kita yang menjadi korban, ketegangan, kemudian kejengkelan di dalam. Selama kita bisa menjaga, dia tidak akan membawa korban. Tapi begitu kita tidak bisa menjaga, kebakaran yang di dalam itu keluar, ucapan terbakar, perbuatan terbakar, maka terjadilah korban. Membawa korban, anggota masyarakat, lingkungan kita, sekeliling kita dan sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara, yang menjadi persoalan sekarang adalah lalu Bante bagaimana menjaga supaya kebakaran mental itu tidak sampai keluar. Lebih-lebih lagi bisa kita padamkan. Jadi kebencian, keserakahan, iri hati, dendam, jengkel, ingin marah, ingin menghujat orang, berbuat sesuatu dan sebagainya yang tidak baik. Bagaimana bisa kita padamkan? Minimal bisa kita kendalikan supaya tidak membawa korban. Ya, kalau ucapan sudah buruk keluar, orang yang mendengar sudah terlanjur sakit hati, itu tidak bisa dihapus. Kita bisa mohon 1000 maaf, tapi ucapan sudah terlanjur keluar. Ucapan yang keluar tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengendalikan ucapan kita, perbuatan kita, supaya tidak terlanjur membawa korban. Lebih-lebih lagi, kita bisa memadamkan yang di dalam. Oleh karena itu, malam hari ini saya memilih tema pembicaraan, memilih topik. Ada 2 cara untuk
menjaga sekaligus memadamkan. Cara yang konvensional, cara yang biasa, dan cara meditatif, cara meditasi. Saya agak ragu-ragu mengambil topik ini. Mengapa saya ragu-ragu? Apakah bisa dimengerti? Cara biasa mungkin tidak sulit untuk dimengerti. Namanya saja biasa. Tapi kalau saya ingin menjelaskan bagaimana dengan cara meditasi bisa menjaga kebakaran dan memadamkan kebakaran, ini agak sulit dimengerti. Utamanya bagi ibu bapak dan saudara yang belum pernah meditasi. Meskipun hanya sekali, belum pernah. Kalau ibu bapak dan saudara pernah punya pengalaman meditasi, meskipun tidak lama, meskipun sebentar, mudah-mudahan lebih mudah menangkap uraian saya. Namun untuk menjembatani kesulitan itu, saya ingin, saya mohon, ibu bapak dan saudara yang pernah bermeditasi, saya mohon untuk bersabar. Untuk menjembatani uraian ini supaya yang tidak pernah bermeditasi bisa mengerti, saya harus menjelaskan agak panjang. Sehingga bisa membedakan, oh ini cara biasa begini, cara meditasi begini. Cara untuk menjaga kebakaran jangan sampai menjadi ucapan dan perilaku yang buruk. Yang merugikan orang lain sudah tentu merugikan diri kita. Dan sekaligus memadamkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, baiklah, saya akan memulai dengan istilah untuk memudahkan diingat. Saudara, ibu bapak dan saudara-saudara tidak perlu harus menggunakan istilah Pali atau Sanskerta. Tetapi malam hari ini saya terpaksa menggunakan karena istilah ini singkat. Kalau mengucapkan ini singkat, tidak perlu menjelaskan berpanjang lebar. Maaf. Ibu bapak dan saudara, ada satu istilah di dalam bahasa Pali, dalam bahasa Sanskerta, yang disebut sangkara. Arti literal, arti harafiah dari sangkara itu adalah timbunan atau kumpulan. Itulah arti dari sangkara. Ibu bapak dan saudara, tentu saya harus mohon perhatian ekstra. Mengapa? Karena term ini tidak mudah. Kecuali mungkin ibu bapak yang senang spiritual, uraian ini sangat menarik. Tetapi yang tidak begitu biasa dengan dunia spiritual mungkin agak sulitnya. Tapi tidak apalah. Saya akan berusaha dengan kemampuan saya yang terbatas menggunakan kalimat-kalimat yang mudah supaya bisa dimengerti. Sangkara artinya timbunan, kumpulan, adonan. Apa artinya? Artinya sesuatu itu tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perpaduan adonan, kumpulan, compounded dari bermacam-macam faktor. Itu yang disebut sangkara. Contohnya, apa saja saudara bisa sebutkan? Rumah ini sangkara. Ini kumpulan dari bermacam-macam
Ada pasir, ada semen, ada batu, ada keramik, ada paku, ada segala macam. Baju itu juga sangkara. Bermacam-macam, banyak sekali benang, kemudian ada warnanya, ada segala macam. Makanan, apa saja. Dalam bahasa Jawa yang kumelip itu sangkara. Yang perpaduan, yang adonan, yang kumpulan, sangkara. Nah, sekarang yang abstrak. Pemikiran. Pemikiran itu sangkara. Ceramah saya, uraian saya ini saudara bisa menangkap. Mudeng saudara? Kalau batin itu kering, mudah terbakar seperti hutan yang mudah terbakar. Mudeng, mengerti ya. Mengerti saudara kalau batin ini basah seperti hutan di musim hujan, tidak mudah terbakar. Mengerti. Saudara menangkap uraian saya? Menangkap, mengerti. Pengertian yang saudara tangkap itu sangkara. Uraian saya ini apalagi? Uraian saya ini pun sangkara. Ada pada pikiran saya mendapat pengertian itu dari mana? Dari pengalaman, dari membaca, dari diskusi, dari segala macam. Saya ramu, saya susun, lalu saya ucapkan. Dengan bantuan sound system ini, sehingga yang di belakang bisa mendengar. Dan malam hari ini saya tidak sakit, ya. Saya cukup sehat sehingga bisa menyampaikan dengan jelas meskipun agak grok. Ini adalah faktor, unsur-unsur yang banyak. Saudara menangkap uraian saya, memikirkan, merenungkan, mengerti. Itu sangkara. Iya, tetapi kan uraian biku itu kan uraian agama. Iya. Biku menguraikan kan tidak menyimpang dari kitab suci, betul. Kitab suci kan bukan biku yang mengarang, iya. Itu juga sangkara, iya. Itu juga sangkara. Artinya perpaduan, artinya kumpulan. Kumpulan dari bermacam-macam faktor yang saya baca dari buku, dari kitab suci. Meskipun bukan karangan saya sendiri, meskipun dari kitab suci. Saya baca, saya ingat-ingat, saya uraikan. Saudara mendengar dengan telinga, memikirkan, mengerti, itu sangkara. Saya belum pergi dari istilah ini karena saya akan menggunakan istilah ini beberapa kali. Pendeknya sangkara itu artinya kumpulan, adonan, perpaduan dari bermacam-macam unsur. Kalau yang halus lagi, air itu perpaduan dari bermacam-macam unsur. Meskipun air itu air murni, aquades. Tapi setitik air murni itu juga perpaduan dari hidrogen dan oksigen. Air satu titik yang tidak bisa kasat mata, itu adalah perpaduan dari hidrogen dan oksigen. Itu dunia materi, demikian juga dunia mental. Saya memikirkan hal-hal yang baik, ingin menolong, ingin beramal, ingin membantu, ingin mengangkat mereka yang tidak mampu, ingin memberikan obat, ingin menyekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah, ingin menjadi guru, ingin mendidik, ingin mengajar, semuanya itu baik toh Bante? Iya. Sangkara. Pemikiran. Nah, kalimat yang paling baik untuk menjelaskan sangkara ini adalah pemikiran. Khotbah agama itu juga pemikiran Bante? Iya. Kalau pemikiran saya tidak jalan, kalau pikiran saya tidak jalan, tidak menghasilkan pemikiran, saya tidak bisa memberikan khotbah dhamma.
Sebaliknya, niat ingin mencuri, melihat wanita lain senang meskipun sudah berkeluarga, sudah punya istri atau suami sendiri, lihat pria lain senang, ingin bercanda, ingin bergaul, keinginan nafsu indria timbul, atau ingin menghancurkan yang lain, timbul keinginan tidak senang, tidak suka dan sebagainya. Yang buruk-buruk itu juga sangkara. Ya, itu juga sangkara. Itu juga pemikiran. Mungkin saudara bisa menangkap ini ya. Apa saja yang muncul dari pikiran kita, pikiran itu menghasilkan, memproduksi sesuatu. Produksi dari pikiran adalah pemikiran. Semua produksi dari pikiran, yang baik, yang berguna, yang cinta kasih, yang kasih sayang, yang iman, yang tinggi, yang luhur, yang jelek, yang jorok, yang jahat, yang serakah, yang nafsu, yang kejam, yang bengis, semuanya itu pemikiran. Mengapa? Karena produksi muncul dari pikiran kita. Nah, dalam istilah Sanskerta itu disebut sangkara. Dalam istilah Pali disebut sangkara. Sanskertanya samskara, Palinya sangkara, hampir sama. Nah, saudara, ibu bapak, saudara-saudara, sekarang saya maju satu langkah. Kalau suatu ketika ibu bapak melihat buah-buahan atau barang-barang yang gemeletak di depan rumahnya orang, banyak sekali, bagus-bagus. Apakah guci-guci, apakah buah-buahan, apakah buah semangka, ataukah buah mangga, ya, bagus-bagus. Rumahnya tertutup, seperti tidak terurus. Akan timbul sangkara, timbul pemikiran, ini njupuk siji ra, ora konangan toh. Apalagi dia punya sakmono aki, ya. Njupuk siji kan ndak apa-apa toh. Andai kata orangnya ada, saya ambil satu, dia juga enggak marah. Apalagi tidak ada. Apalagi orangnya tidak ada. Adapun ambil satu, tidak marah. Tapi kalau orangnya ada, kan kita minta. Kalau orangnya tidak ada, kan mencuri. Kan berbeda. Nah, itu pemikiran buruk. Salah satu contoh. Contoh yang lain. Orang yang kita tidak senangi usahanya maju, berkembang. Lalu kita mencari cara. Bagaimana menjegal dia ya? Wah, dia tentu punya celah-celah. Dia tentu punya kekurangan. Itu juga niat yang buruk. Atau biasa, mereka yang sudah berkeluarga lama. 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bepergian jauh, melihat wanita lain, lupa pada istrinya. Melihat pria lain, lupa pada suaminya. Itu semua pemikiran-pemikiran buruk. Mencuri, selingkuh, menghancurkan, menyusahkan yang lain, membunuh yang lain. Agama Buddha mengatakan itu pemikiran jelek. Mano akusala karma. Saudara-saudara kita beragama lain mengatakan itu pemikiran yang dosa. Sekarang pertanyaan saya, Ibu Bapak. Kalau muncul pikiran seperti itu pada pikiran kita, bagaimana mengatasinya? Ingin mengambil pelem yang gemeletak, yang bagus-bagus, yang tidak ada yang punya. Ingin mengambil guci-guci yang banyak. Atau ingin mendekati yang bukan suami, bukan istrinya. Atau ingin mencelakai orang yang kita tidak senangi, tapi dia hidupnya mulai jaya. Wah, ora betah. Carikan cara untuk menjegal. Bagaimana Ibu Bapak mengatasi pemikiran seperti itu?
Ibu bapak boleh menjawab sendiri-sendiri, tetapi tentu tidak usah harus disampaikan kepada saya. Oh, Bante, mengatasinya bermacam-macam cara. Contohnya, tidak patut saya ngambil mangga, ngambil barang-barang yang gemeletak itu, meskipun banyak, meskipun orangnya punya berlebih-lebihan. Kalau saya mengambil begitu, jatuh martabat saya. Saya juga orang mampu, apalagi saya pejabat. Tidak. Saudara melawan dengan wawasan seperti itu. Kan bagus toh Bante, dia punya wawasan, saya tidak boleh, tidak patut mengambil itu. Saya beli juga bisa, saya punya kedudukan. Saya mampu, alangkah rendahnya kalau saya ngambil seperti itu. Maka pupus sudahlah. Ya. Keinginan seperti itu bisa diatasi. Apa tidak bagus Bante? Bagus saudara. Pengertian yang saudara pakai untuk menghantam keinginan mencuri itu juga sangkara. Pengertian yang saudara pakai untuk menghantam keinginan mencuri itu juga pemikiran. Saudara memikirkan status sosial saudara, saudara memikirkan nama baik saudara, saudara memikirkan posisi saudara, sehingga amat rendah, amat tidak pantas, amat tercela kalau sampai mencuri. Jadinya tidak. Saudara menggunakan pemikiran yang berlawanan untuk menghantam keinginan yang tidak baik. Tetapi yang saudara gunakan itu pemikiran juga. Yang saudara dapat dari mana? Dari pengalaman, dari pendidikan orang tua mungkin. Dari buku-buku yang Anda baca. Atau timbul keinginan untuk berselingkuh dengan pria lain, dengan wanita lain. Muncul, sering ketemu dengan orangnya dan sebagainya. Lalu tiba-tiba muncul pemikiran, tidak. Nanti kalau saya ikut-ikut, kalau nanti saya ikut dengan pemikiran ini, bagaimana nanti dampaknya? Bagaimana nanti resikonya kemudian tidak akan berhenti-henti. Timbul masalah ketegangan di rumah dengan anak, dengan istri, dengan orang itu dan sebagainya. Resikonya nama buruk dan sebagainya. Saudara bisa, dalam bahasa daerah mengatakan, kok bisa mupus seperti begitu ya? Kan bagus. Tapi pengertian yang saudara pakai untuk menghantam hawa nafsu untuk selingkuh itu pemikiran juga. Atau begini, itu dilarang oleh agama. Kalau saya sampai selingkuh, dosanya besar sekali. Nanti pasti masuk neraka. Tidak, saya tidak berani, saya takut pada Tuhan. Tidak jadi selingkuh. Itu juga sangkara Bante. Ya. Pengertian saudara ingat dosa, takut pada Tuhan, takut masuk neraka, saudara pakai untuk menghantam keinginan selingkuh sehingga tidak jadi selingkuh, itu juga pemikiran juga. Yang saudara dapat dari mendengarkan khotbah, membaca kitab suci, diajari oleh orang tua, diajari oleh guru agama dan sebagainya. Sama dengan umat Buddha, ingat loh akibat karma. Kalau kamu menyusahkan orang lain, kamu selingkuh, nanti tidak sekarang berbuah, 2, 3, 4, 5 tahun, di hari tua mungkin nanti akan berbuah. Tidak ada perbuatan yang tidak berakibat. Sama dengan umat Buddha, ingat hukum karma. Wah, nanti kalau saya nyuri, kalau saya selingkuh, kalau saya menyusahkan orang lain, perbuatan itu pasti berakibat. Hukum karma itu universal, berlaku pada semua orang. Tidaklah, tidak. Sekarang tidak berbuah, siapa tahu 2, 3, 4, 5 tahun hari tua, perbuatan saya yang buruk-buruk akan berakibat. Apalagi sekarang saya mau menambah. Tidak. Dia ingat hukum karma sehingga bisa mengatasi keinginan untuk berbuat yang tidak baik.
Itu kan baik toh Bante? Iya. Ingat pada hukum karma, yakin pada hukum karma. Umat Buddha punya iman kepada hukum karma. Itu juga pemikiran. Ya, itu pemikiran juga. Nah, kalau Anda tidak berpikir, Anda punya pengertian itu dari mana? Dari mana Anda mempunyai pengertian adanya hukum karma itu? Ya, saya diberi pelajaran oleh guru saya di sekolah, oleh orang tua saya, oleh para biku, oleh para pandita. Lalu saya amati kehidupan sehari-hari sehingga saya tiba pada kesimpulan benar hukum karma itu benar. Saudara mempunyai keyakinan pada hukum karma, mempunyai kepercayaan yang kuat pada hukum karma. Itu kan pemikiran. Ya, itu pemikiran. Yang semula saudara tidak mengerti, kemudian karena membaca, karena diberi penjelasan, karena mengamati kejadian di sekitar saudara, karena saudara punya intelektual. Oh iya, hukum karma itu benar. Tidak mungkin ada sesuatu tidak berakibat, tidak memberikan dampak. Kalau segala sesuatu tidak berakibat, enak saja atau manusia mau membunuh, membunuhlah, mau mencuri, mencurilah, tidak ada akibatnya kok. Masa begitu? Segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan faktor yang ada, timbullah akibat. Oh, saya percaya pada hukum karma. Hukum karma itu betul. Nah, kepercayaan, keyakinan itu saudara pakai untuk mengatasi kalau timbul pikiran-pikiran yang buruk. Ingin membunuh, ingin mencuri, ingin mencelakai orang lain, ingin selingkuh dan sebagainya. Kan bagus toh Bante, kan orang belajar agama itu pengertian-pengertian yang dia dengar, dia baca berkali-kali itu kan gunanya kalau untuk begitu itu toh. Kalau timbul keinginan yang buruk-buruk, kehendak yang buruk, hawa nafsu dan sebagainya, tidak lupa tetapi pengertian-pengertian yang didengar, yang dipelajari dari agama, dari moral dan sebagainya itu dipakai untuk menghadapi. Kan itu toh Bante fungsinya. Iya. Baik toh, baik. Tetapi ingat yang saudara pakai itu juga pemikiran. Pemikiran yang baik. Digunakan untuk melawan pemikiran, kehendak, keinginan yang buruk. Takut Tuhan, takut dosa, takut neraka, takut akibat karma, takut namanya baik runtuh. Takut keluarganya kocar-kacir. Kita harus mengendalikan diri, kita harus bisa menguasai hawa nafsu supaya hidup ini menjadi lebih baik. Semuanya dipakai untuk menghadapi keinginan yang buruk. Apakah itu keserakahan, kebencian, mencuri, selingkuh, membunuh, menyakiti dan sebagainya. Nah, saudara, itu cara biasa. Itulah yang saya katakan cara yang konvensional, cara yang biasa. Saudara memakai pemikiran alias sangkara yang saudara dapat dari bermacam-macam sumber, diberitahu, diskusi, bertanya, membaca, merenung, dipakai untuk menghadapi kalau pikiran mau terbakar. Mau membenci, mau melukai, mau menyusahkan orang lain, mau mencuri, mau selingkuh, mau seleweng, semua yang kita pelajari itu, yang baik-baik itu, yang kita yakini itu, keimanan itu, yang kita pelajari bertahun-tahun dari bermacam-macam sumber, dipakai, dikerahkan untuk menghadapi pikiran kita yang buruk itu, supaya kita tidak menjadi orang yang buruk. Tidak punya perilaku yang buruk. Syukur-syukur pikiran yang buruk itu bisa turun. Nggak jadi. Ora sido. Nah, itu cara biasa. Saudara mengerti ya yang saya gambarkan dengan susah payah ini. Nah, sekarang cara meditasi.
cara meditasi amat berbeda. Cara itu di dalam pandangan Buddhis disebut vipassana. Menggunakan cara meditatif untuk mengatasi, menjaga dan mengatasi pikiran-pikiran buruk yang timbul. Ada dua macam meditasi. Saya terpaksa harus menjelaskan ini bagi saudara-saudara yang belum pernah bersentuhan dengan dunia meditasi. Meditasi awal dan meditasi lanjutan. Dalam terminologi Buddhis disebut meditasi samatha dan meditasi vipassana. Meditasi samatha itu hasilnya apa? Tenang, tenteram, pikirannya tenang, hening. Caranya bagaimana? Pikiran dipusatkan kepada sesuatu, satu saja. Apakah itu nafas? Apakah itu gambar? Apakah itu warna? Apakah itu lafal yang diulangi berkali-kali? Dipusatkan pada sesuatu satu saja, terus menerus. Dengan telaten, dengan tekun. Maka suatu ketika pikiran akan mengendap. Dan tenang dan hening. Itu disebut meditasi awal. Meditasi samatha. Hasilnya ketenangan. Tapi ada meditasi lanjutan. Meditasi lanjutan itu adalah meditasi vipassana. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pandangan terang. Tapi bukan pandangan mata ya saudara. Pandangan mental. Bedanya apa Bante dengan meditasi yang pertama? Bedanya dengan meditasi yang pertama, kalau yang pertama itu konsentrasi pada sesuatu satu saja terus menerus. Apakah itu warna, apakah itu bentuk, apakah itu gambar, apakah itu lafal yang diucap-ucap, apakah itu nafas. Meditasi vipassana atau meditasi lanjutan ini yang diamat-amati, yang diperhatikan. Tidak hanya satu saja, tetapi apa saja. Apa saja itu apa Bante? Yang ada di tubuh kita yang tidak lebih dari 2 meter ini. Ada rasa senang, rasa susah, rasa duka, rasa suka, pikiran baik, pikiran jahat, pikiran nafsu, pikiran mulia, gerak-gerik tangan kita, pasang kancing, buka baju, makan, mandi, semua diamat-amati dengan sadar. Itu meditasi vipassana. Jadi tidak satu titik, tidak. Apa objeknya kalau begitu? Objeknya ya kita ini. Jasmani kita, termasuk nafas kita, perasaan kita, yang senang, yang tidak senang, yang suka, yang tidak suka, pikiran kita, pikiran baik, pikiran jelek, pikiran buruk, pikiran jorok, pikiran mulia, pikiran kotor, semuanya diamat-amati. Itu meditasi vipassana. Perlu doa-doa yang diucapkan? Tidak. Perlu baptis lebih dulu? Tidak. Perlu patung, perlu dupa, perlu lilin, perlu bunga? Tidak. Harus duduk bersila? Tidak. Lalu bagaimana? Amat-amati saja apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Kita akan meditasi sepanjang hari. Selama
keawasan atau pengamatan itu ada. Kalau keawasan atau pengamatan itu absen, ya berhenti meditasi. Saya pegang sapu tangan ini, saya menyadari pegang. Kemudian saya pindah ke sini. Saya melakukan ini. Kalau saya melakukan ini dengan kesadaran, dengan digatekke, itu meditatif. Kalau saya membuka tutup gelas ini dengan kesadaran, mengangkat ini dengan perhatian, kemudian minum dengan perhatian, selesai saya letakkan dengan perhatian, saya tutup lagi dengan perhatian, itu meditasi. Umumnya tidak. Umumnya saudara membaca koran sambil makan. Kemana perhatian saudara? Ke makan atau ke koran? Ke koran itu pun tidak. Membaca koran lalu pikirannya dibawa oleh yang dibaca ini. Jadi kalau dia membaca kecelakaan di Solo lalu, piye yo, kira-kira yo. Perhatian kita kemana-mana seenaknya tanpa perhatian. Pikiran kita kemana-mana seenaknya tanpa perhatian. Kalau Anda di pantai membawa anak-anak sebulan sekali, duduk-duduk, makan, menikmati angin, apakah betul saudara ada di pantai? Belum tentu. Mungkin fisik saudara di pantai, tapi pikiran saudara di rumah, di toko, di kantor, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara makan, tapi saudara tidak makan. Karena pikiran saudara ada di tempat yang lain. Kalau saudara makan dengan sungguh-sungguh, waktu saudara makan perhatian saudara pada makanan, waktu di pantai saudara ada di pantai sepenuhnya, itulah meditatif. Jadi Bante, yang diperlukan apa untuk bisa meditasi lanjutan? Yang diperlukan itu kesadaran. Dalam bahasa Pali disebut sati. Di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan mindfulness atau awareness. Gunakan pikiran itu penuh. Kalau makan ya pikiran pada makanan. Kalau lagi bekerja ya pikiran pada yang dikerjakan itu. Tetapi ada kalimat baru yang saya membaca kemarin, satu buku yang diterjemahkan tentang Zen, agama Buddha Zen. Mindfulness atau awareness itu diterjemahkan keawasan. Bagus sekali itu. Kata itu bagus sekali. Meskipun bukan bahasa Indonesia yang bagus. Kalau saudara menggunakan, memanggil keawasan saudara, untuk ngawasi apa Bante? Ngawasi apa saja yang sedang menjadi gejolak Anda sekarang ini. Anda sedang bermeditasi. Tidak melamun. Misalnya kita berjalan dari ujung sini ke ujung sana. Apakah kita bisa meditasi dengan berjalan? Ya, mengapa tidak? Lalu apa yang kita awasi? Ya kakinya itu. Yang kanan diangkat turun, kiri diangkat turun, kanan diangkat turun. Bukan nafasnya yang diperhatikan. Ya kalau berjalan nafasnya diperhatikan, nubruk nanti. Tutup mata. Ya tidak, jalan tutup mata ya susah. Mengawasi kakinya. Bukan mengawasi dengan mata, tapi menyadari. Ngematke itu kakinya. Sampai di sana muter lagi balik kemari. Sampai di sini muter lagi balik ke sana. Itu meditatif. Ibu bapak dan saudara-saudara. Kalau seseorang melatih meditasi pandangan terang ini, meditasi lanjutan ini, dia akan melihat. Bukan hasil berpikir. Dia akan mengetahui
dari yang dia sadari itu bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Langkah kaki yang begini juga akan turun naik lagi, turun naik lagi, turun. Suatu ketika timbul perasaan yang seneng banget, gembira banget, itu juga tidak selamanya hilang. Timbul rasa bosan, rasa jengkel, itu juga tidak selamanya hilang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, cara meditatif atau vipassana itu, ya, omong-omongnya nanti dulu ya, nanti saya tidak konsentrasi nanti. Cara meditatif atau cara vipassana itu, ini yang perlu saya berikan stressing, tidak menggunakan pikiran. Jadi bagaimana Bante? Tidak keluar pemikirannya, karena pikiran tidak dipakai. Contohnya Bante, contohnya begini. Kalau saya duduk meditasi biasa, meditasi awal, meditasi permulaan, konsentrasi pada nafas, masuk, keluar, masuk, keluar. Ingat apapun, ingat rumah, keinginan, rencana besok segala macam. Kalau mengganggu, kalau datang buang. Paksa melihat nafas. Itu meditasi awal, meditasi samatha. Suatu ketika pikiran ini nurut memperhatikan nafas. Timbullah ketenangan. Lalu timbul rasa senang yang luar biasa. Nah sekarang rasa senang yang luar biasa itu digatekke, oh iki seneng toh. Tidak usah mencari. Mengapa kok tiba-tiba timbul senang yang luar biasa? Dari mana datangnya? Bagaimana kok bisa begini? Hanya lihat saja, oh ini senang. Nanti dia hilang. Kemudian tiba-tiba timbul ingatan. Ingatan misalnya, dulu ada orang yang pernah menjahati saya atau menjahati kita. Dia ingin melukai kita. Tiba-tiba waktu kita duduk meditasi, muncul itu. Kalau meditasi permulaan harus dibuang. Ora digatekke, jangan dihiraukan. Kembali ke nafas saja. Tapi sekarang saya mau melanjutkan dengan meditasi vipassana lanjutan. Kalau timbul ingatan, lama sekali, 10-20 tahun yang lalu, tiba-tiba orang itu muncul pada ingatan saya. Oh, dia ingin bikin susah saya yang luar biasa, tiba-tiba muncul. Sekarang ingatan itu disadari, diawasi, pasif. Oh, lagi ingat kait. Hanya disadari saja. Tidak usah dipikirkan sekarang dia ada di mana, masih hidup apa sudah menjadi almarhum. Dulu bagaimana ceritanya kok dia dulu itu bisa ingin mencelakai saya, tidak. Kita hanya just sadar waktu dia muncul. Lalu gimana Bante? Ya nanti kan dia akan tenggelam sendiri. Wong sifatnya segala sesuatu itu begitu, timbul tenggelam. Materi ini ya timbul tenggelam dari tidak ada lalu hilang lagi. Apalagi perasaan pikiran. Jadi Bante, kalau tiba-tiba saya duduk begini, lihat sendal-sendal banyak, barang-barang banyak, buah-buahan banyak, bagus-bagus, keramik-keramik banyak, tidak ada yang punya. Timbul pikiran ingin mencuri. Tak jupuk siji ra ora apa-apa to, sing duwe juga wong sugih gitu. Nah, cara meditatif tidak memanggil pengertian, tidak menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk menghantam itu, tidak.
Jangan, itu dosa, takut pada Tuhan, takut pada hukum karma. Tidak, itu cara biasa. Cara meditatif sekarang disadari saja. Oh, pikiranku arep nyolong toh. Hilang. Bisa hilang Bante? Bisa. Pasti hilang. Pasti. Wong tidak kekal, saudara. Jadi pikiran tidak dilawan, tidak. Kita tidak mengatakan, ojo, jangan mencuri, tidak baik, itu berdosa, itu buruk. Tidak, kita hanya menyadari saja. Oh, kepingin mencuri. Itu cara meditasi. Apa bisa Bante disadari begitu kepinginnya sangsaya banter? Kalau saudara tidak latihan memperkuat kesadaran, keinginannya bisa sangsaya banter. Oleh karena itu menyadari dengan pasif. Tidak ikut dan juga tidak melarang. Saudara duduk berkeluarga sudah lama. Wah, si ibu sudah kempong perot Bante. Gitu. Lalu ada wanita lain lewat. Demikian juga yang wanita, ada pria lain yang lewat. Wah, dia kok kelihatannya baik. Apalagi suka bergaul. Suka membantu kami di kantor dan sebagainya. Timbul keinginan. Wah, kalau dia bisa lebih dekat ya lebih baik. Cara yang biasa dilawan dengan tidak baik, itu berdosa. Berhenti. Ya memang itu baik. Itu cara biasa. Cara meditatif bagaimana? Cara meditatif, oh pikiran lagi mau ke sana. Diamati saja. Tidak di stop, tetapi juga tidak diikuti. Nanti dia lewat. Bagi para biku dua-dua cara itu dipakai juga, ada juga. Kalau timbul ketertarikan pada yang lain, apa toh yang cantik, apa toh yang gagah, apa toh yang ganteng, kan hanya rambut, bulu, kuku, gigi, kulit. Kalau tidak dirawat, jadi kotor, jadi bau. Apalagi kalau kita lihat sampai ke dalam, ada darah, ada tulang-tulang, ada sumsum, ada tai, ada kotoran, ada air kencing. Baunya tidak enak, tidak ada yang indah sesungguhnya, indah yang sejati, cantik yang sejati, gagah yang sejati, tidak ada. Kita merenungkan begitu, nah hilang. Keinginan hawa nafsu, keinginan untuk selingkuh itu hilang. Itu pun cara biasa. Cara meditatif hanya diamati saja. Oh, aku senang karo kae itu. Hilang. Begitu. Apa mesti bisa hilang Bante? Bisa, saudara. Asal tidak memakai pemikiran. Pikirannya netral. Tidak ada pikiran, tidak ada tanggapan, tidak ada analisa, tidak ada respon, hanya menyadari pikiran kita yang muncul. Kita seperti polisi, begitu pikiran kita muncul sesuatu kita tangkap. Nah, konangan sekarang. Pikiran kita lagi memikirkan yang baik, yang jelek, yang buruk, yang jorok, yang bersih, yang mulia, yang cinta kasih, yang kejam. Kita ketahui, kita sadar. Dia akan turun. Itu cara meditatif. Satu hari ada seorang umat dari Temanggung. Dia datang kepada kami. Dia mengerti, banyak mengerti Dhamma. Dia mengatakan, Bante, suatu ketika tiba-tiba dengan tidak saya sadari, orang yang dulu pernah mengganggu saya muncul di Temanggung. Kaget saya. Wah, tidak enak Bante. Macam-macam timbul pada pikiran saya. Kejadian itu 5, 6, 7 tahun yang lampau. Bagaimana Bante cara mengatasinya? Saya mengatakan, Om, Bapak,
Bapak bisa mengatasi dengan dua cara. Cara biasa atau cara meditatif. Orang ini pernah ikut Vipassana 2 kali. Kalau cara biasa bagaimana Bante? Ya cara biasa Bapak ingat metta atau cinta kasih. Agama Buddha akan mengajarkan cinta kasih. Oh ya, semoga dia sekarang hidupnya berubah. Kalau dulu jahat, semoga dia sekarang mengerti. Semoga dia bahagia, Jadi pikiran tidak senang, pikiran marah, pikiran jengkel, pikiran dendam, ingatan tidak baik kepada orang itu dilawan dengan apa? Cinta kasih. Saudara-saudara kita yang beragama lain mungkin bisa dilawan juga dengan berdoa. Oh Tuhan, ampunilah dia. Semoga dia sekarang berubah. Sifatnya lebih baik, hidupnya lebih baik. Semoga dia juga hidupnya maju. Pikiran benci, pikiran tidak senang, pikiran dendam, ingatan yang merugikan, ingatan yang tidak baik, dilawan dengan cinta kasih. Tetapi Om, Bapak, bisa juga Bapak mengatasi dengan cara meditatif. Karena Bapak ini pernah ikut latihan Vipassana. Jadi begitu lihat orang itu kelebat, timbul rasa tidak senang, timbul pikiran tidak senang. Karena kesadarannya belum muncul. Buru-buru disadari. Oh, pikiran kayak begini. Hilang. Apa yang mesti bisa hilang, Bante? Hilang, saudara. Tidak mungkin dia akan ngedongkrong di pikiran kita ya. Nongkrong di sini. Begitu kita menyadari, hilang dia. Menyadari saja. Menyadari itu tidak memberikan respon. Mengusir ya tidak. Jangan-janganlah, jangan membenci dia, sudah lama. Doakan saja semoga dia bahagia, semoga dia hidupnya jadi baik. Itu namanya memberi respon. Atau kita ikuti. Iya, tiba-tiba orang itu muncul di sini. Di mana ya dia beberapa tahun yang lalu? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia mau berbuat sesuatu yang tidak baik lagi pada saya. Juga tidak diikuti. Pikiran yang muncul tidak diikuti, tidak diberi respon, tidak dianalisa, hanya diamat-amati saja. Itulah Vipassana, meditasi. Dia akan turun. Lalu Bapak itu tanya, lalu Bante, kalau ada masalah-masalah seperti itu, cara mana yang bisa kita pakai? Saya mengatakan dua-duanya. Kalau kesadaran saya lagi kuat, batin saya lagi kuat, lagi siap, timbul hawa nafsu, timbul kemarahan, timbul kebencian, saya akan menyadari saja, oh lagi ngene toh. Suatu ketika ada undangan khotbah, andaklah. Saya jelek, saya tiap hari khotbah. Pikiran begini. Tapi kalau kesadaran saya lagi tidak kuat, kesadaran saya lagi lemah, saya akan menggunakan cara biasa, bukan cara meditasi. Khotbah itu baik, menolong orang, membantu, berguna, pakai motivasi. Kita kan memotivasi pikiran kita sendiri toh Bante. Ya, itu namanya memberi tanggapan positif. Pikiran yang negatif diberi tanggapan positif sehingga negatifnya tidak jadi timbul, tidak jadi malas, positifnya yang jalan. Saya pakai itu cara biasa. Tapi kalau kesadaran saya lagi kuat, mental saya lagi segar, saya pakai cara meditasi. Pikiran jahat, pikiran malas, kemalasan, hawa nafsu yang timbul, sadari saja, dilihati saja, nanti dia akan hilang. Lalu Bante, apa bedanya menggunakan dua manfaat itu, dua cara itu? Oh, berbeda Ibu Bapak. Menggunakan cara biasa, melawan pikiran yang negatif, kemalasan, kejahatan, hawa nafsu, dengan motivasi yang baik, dengan pikiran yang baik, itu menekan yang negatif.
menekan hawa nafsu, menekan kebencian, menekan keserakahan, menekan kemarahan. Dengan iman, dengan pengertian, dengan keyakinan pada hukum karma, dengan cinta kasih. Sehingga kekotoran batin itu tidak hilang. Dia hanya ditekan begitu. Kalau pengertian kita lupa, kalau pengertian kita lemah, keimanan kita lemah, muncul lagi. Kalau dengan cara meditatif, Bante, hilang. Keserakahan muncul, kebencian muncul, keinginan selingkuh muncul, dendam muncul, dia mata-mati. Nanti dia hilang. Terurai. Meskipun sedikit. Ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dinjarke saja. Hilang nanti dia. Kita menyadari, oh hanya kayak begitu toh pikiranku. Oh hanya kayak begitu toh perasaanku. Kebenciannya hanya begitu. Hawa nafsu juga hanya begitu. Ada yang memancing dari luar, timbul keinginan selingkuh. Ada yang memancing dari luar, timbul kebencian. Ada yang memancing dari luar, timbul keinginan mencuri. Ada yang memancing dari luar, timbul kemarahan. Dia mati saja. Oh begitu. Hilang. Sehingga kekotoran batin itu mulai berkurang. Kalau kemarahan, dendam, selingkuh, hawa nafsu itu diatasi dengan motivasi yang baik, Bante. Diatasi dengan pikiran yang baik, itu ditekan ke bawah. Menang pikirannya yang baik, pengertiannya yang baik, menang. Takut pada dosa, takut pada Tuhan, takut pada hukum karma, tidak jadi mencuri, tidak jadi selingkuh, tidak jadi marah. Menang yang baik. Tetapi yang jelek-jelek itu masih ada di bawah, dipres. Dengan pengertian-pengertian yang baik itu, dengan keimanan kita. Suatu ketika muncul lagi. Tetapi dengan cara meditatif, itu dikeluarkan. Dihabisin sedikit demi sedikit. Saudara bisa menangkap mungkin ya, dua cara ini. Manfaatnya sama. Manfaatnya sama. Dampaknya sama toh Bante. Sama-sama tidak jadi mencuri, tidak jadi selingkuh, tidak jadi tertarik dengan hawa nafsu, tidak jadi dendam, tidak jadi jengkel. Ya. Sementara. Tapi dampaknya yang kemudian tidak sama. Yang ini menekan, yang ini membuang. Kan begitu. Kalau di sini ada kotoran, bagaimana? Sana sini. Cari karpet. Cepat-cepat tutup karpet sini. Bagus ya. Empuk ya. Rapi. Tapi di bawahnya ini ada plastik, ada daun yang kering, ada yang bau-bau, tapi ditutup semua. Suatu ketika nanti kalau karpetnya ini rusak, pasti rusak, tidak akan abadi. Kotorannya itu akan timbul lagi. Apa boleh dipakai? Boleh kalau cepat-cepat. Wah ini jamnya sudah mendesak, ini dhamma kelas mau dimulai. Bagaimana ini bersihkan? Tutup saja, tutup dengan plastik, dengan karpet. Pasang kursi, selesai. Tapi kotorannya masih ada di bawah karpet. Cara yang paling baik, sapu. Pakai air, dibanjur, sapu, dikeluarkan semua, dipel, selesai. Tidak ditutup. Itu memakan waktu, Bante. Ya, memakan waktu lebih lama. Daripada ini ditutup tikar, ditutup karpet, lebih cepat. Ditutup plastik yang tebal, lebih cepat. Makan waktu lebih lama. Memerlukan ketekunan, memerlukan ketelatenan. Tetapi menjadi bersih. Kekotoran itu tidak tertinggal di sini. Dan kalau kekotoran itu tertinggal di sini, dia akan tumbuh lagi, dia akan muncul lagi. Wah, tapi saya belum punya pengalaman vipassana, belum mengerti bagaimana menggunakan keawasan, kesadaran, menyadari gejolak pikiran perasaan yang muncul. Ya enggak apa-apa. Pakai saja cara yang biasa. Tapi cara yang biasa itu banyak lupanya itu.
Nah, iya, kalau mendengarkan ceramah sebulan sekali ya. Tapi kalau ibu bapak kan sekarang tidak usah harus datang kemari rutin setiap hari, kan ada VCD, ada CD, ada buku-buku. Malas membaca buku karena mengeluarkan banyak energi. Ibu bapak bisa dengan apa? Earphone sambil tiduran mendengar urean-urean yang baik. Agama apapun untuk membasahi mental kita. Untuk melapisi ini loh, supaya kotoran-kotoran tai-tai itu baunya tidak muncul. Tapi kan masih ada di bawah, Bante. Iya, bisanya hanya begitu, baru begitu. Baca parita, sembahyang, mendengar khotbah, ceramah, apalagi. Semuanya itu untuk melapisi itu. Supaya kotorannya itu tidak muncul. Kalau kotorannya muncul akan jadi marah, kejengkelan, dendam, benci, selingkuh, hawa nafsu, segala macam. Sambil latihan mempertajam keawasan, kesadaran, awareness, mindfulness. Dengan meditasi. Coba-cobalah nanti kalau pikiran muncul, keinginan jahat muncul, tiba-tiba muncul. Karena ada kondisi. Kita tidak ingin memunculkan itu, tiba-tiba muncul. Ada barang masuk ke mata kita melihat barang sesuatu, melihat foto, melihat orang, mendengar suara, tiba-tiba muncul ingatan-ingatan yang lalu, hawa nafsu, kebencian muncul. Kita tidak menginginkan itu, muncul karena terpancing. Nah, kalau kita punya latihan meditasi, diamat-amati. Tidak ditanggapi, tidak dianalisa, tidak direspon, hanya diamat-amati. Oh, benci. Hilang nanti. Itu cara yang terbaik. Membuang bau-bau, kotoran-kotoran, tai-tai di rumah ini. Ya, sedikit demi sedikit. Dengan tidak menambah kotoran baru, sudah tentu. Tapi kalau itu belum bisa dipahami, tidak ada latihan meditasi, tidak ada latihan kesadaran, ya pakailah cara yang biasa, cara konvensional. Wah, kalau gangguannya keras bagaimana, Bante? Ya datang aja ke altar, baca parita, buanter keras-keras lama-lama. Itu nanti kan gangguan hawa nafsunya hilang. Sebetulnya tidak hilang, hanya ditekan saja. Kalau datang ke guru, Bante, guru yang paling kita hormati, yang paling kita segani, kita kemudian diberikan nasihat, kemudian itikat yang buruk, pikiran yang buruk itu bisa turun. Itu juga cara biasa, saudara. Pikiran buruk Anda yang timbul itu dilawan dengan nasihat yang Anda dengar dari guru Anda. Asal tidak minum air kembang setaman saja. Nanti bisa mati seperti orang Tegal. Yang diminum itu pengertiannya ya, bukan racunnya, bukan. Nah, cukup panjang saya menjelaskan ini 1,5 jam. Memang ini sulit. Saya tidak begitu tertarik sebetulnya menyampaikan topik ini. Tapi saya melihat Solo ini kan peserta Dhamma kelasnya tidak TK lagi. Ini kan seperti sudah level S2 kan. Oh, saya Dhamma kelas sudah lama sekali. Sebelum wihara ini berdiri. Di PMS pernah. Di apotek sana pernah. Di selatan sana yang anginnya semeribit itu. Di gazebo sana pernah. Lama sekali. Mungkin lebih dari 10 tahun mungkin. Awal-awal. Apalagi setelah wihara ini berdiri, direncanakan dalam waktu sebulan, paling tidak ada 2 kali Dhamma kelas. Forum seperti malam hari ini. Dan itu sudah berjalan selama hampir kurang lebih 2 tahun. 3 tahun. Karena itu saya menganggap, ini saudara-saudara kami ini, pendengar-pendengar Dhamma kelas ini seperti S2 saja. Ini pasca sarjana.
Tapi kalau di antara saudara malam ini yang hadir ada yang tidak mengerti, tidak bisa menangkap secara intelektual saja sulit, bagaimana itu mengamati pikiran dengan pasif, tidak menganalisa, tidak memberikan respon. Apa itu kesadaran? Ya udah, tidak usah membuat pusing. Buang saja, pakai cara biasa. Kalau ada pikiran yang buruk, yang jelek, yang timbul, kemarahan, kebencian, nafsu, mencuri, balas dendam dan sebagainya, ingatlah sesuatu yang bisa membawa saudara stop itu. Apakah ingat dosa, apakah ingat Tuhan, apakah ingat hukum karma, apakah ingat posisinya, apakah ingat harga dirinya, apakah ingat tanggung jawabnya, semuanya itu baik. Artinya keinginan atau pikiran yang buruk itu tidak sampai keluar menjadi perilaku, menjadi ucapan, tidak sampai membawa korban. Hanya semua cara itu cara yang biasa. Menutupi dan menekan kekotoran batin. Menutupi dan menekan emosi yang negatif. Tidak menyelesaikan. Kalau Anda ingin menyelesaikan, tidak ada cara lain, gunakanlah kesadaran. Melihat semuanya dengan meditatif. Dia nanti akan hilang. Saya kira cukup sekian dulu. Saya sulit membuat Anda tertawa karena uraian ini memang tidak memancing lelucon. Ini sesuatu yang betul-betul bagaimana kita mengatasi pikiran kita, menjaga pikiran kita dan mengatasi pikiran kita. Dengan cara biasa atau dengan cara meditatif. Dengan cara keyakinan, keimanan atau dengan cara vipassana, pandangan terang. Saya kira cukup sekian dan masih ada waktu sedikit kalau Ibu Bapak ingin memperjelas dengan mungkin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi terima kasih atas kesabaran Ibu Bapak. Sekali lagi kalau ada yang tidak mengerti, yang sulit itu dibuang saja. Tidak usah harus dipikirkan. Ambil saja 1-2 kalimat yang sangat berguna bagi Ibu Bapak. Sudah cukup. Syukur kalau uraian ini